Nah, pada bagian itu juga sebenarnya orang muncul pertanyaan yang saya lihat sih sudah menjadi tekanan keras ya kepada Pak Prabowo ya. Pertanyaannya itu adalah seberapa jauh toleransi yang dibutuhkan oleh presiden yang sekarang Pak Prabowo untuk memberi permakluman dan atau kehadiran berikut dengan risiko-risikonya pada klien Jokowi ini. Maka kemudian kan coba tampilkan ada permintaan pemaksulan kan kepada DPR itu pada saat kami membahas ini itu sedang dibicarakan. Itu pertanyaan orang sebenarnya. Saya lebih memilih mengatakan ini sudah jadi tekanan nih. Iya, dan tekanan itu bagi saya itu dimengerti oleh Prabowo, tapi basa-basi politiknya tidak mungkin dia ucapkan kan. Tetapi act of dengan membiarkan itu diproses. Dan Dasko kan ketua DPR yang pasti mengerti jalan pikiran Pak Prabowo kan. Jadi kalau Prabowo bilang itu akan membuat chaos politik, pasti dia akan tegur ide itu kan. Tapi kelihatannya enggak, itu akan dibahas tuh. Jadi Prabowo juga riding the tidal wave of public opinion. Ya dia tunggangi aja public opinion itu, karena dia tahu bahwa kalau dia reaktif terhadap itu, justru itu bikin orang menganggap kalau begitu sama aja pengertian Pak Prabowo tentang politik sama, yaitu ya apa yang masih bisa ditutupi itu. Tapi mungkin dia udah berpikir bahwa nggak mungkin ditutupi isu tentang pemaksulan itu, apalagi kalau kita baca secara between the lines bahwa Prabowo sebetulnya akomodatif atau minimal adaptif terhadap permintaan Purnawirawan itu. Jadi kelihatannya itu pertarungan hari ini. Nah sekarang tinggal kita hitung ya kalau itu terjadi, dan saya kira akan terjadi ya dalam intuisi saya, karena ini momentum Prabowo untuk memastikan bahwa tekanan publik itu mesti dia jawab melalui proses di DPR. Tuh tentu ada proses lain misalnya kalau misalnya saya bayangkan kalau misalnya dimulai minggu depan di DPR dan gelombang protes atau demonstrasi terhadap Gibran itu makin tinggi, ya mungkin nggak sampai di Mahkamah Konstitusi. Karena kita ulangi aja 98 kan. Atau kita pernah punya presiden yang sama itu. Nah, tinggal menentukan bagaimana stabilitas itu dikendalikan supaya investor tidak merasa bahwa Indonesia ini kacau melulu, bagaimana kita mau masuk itu.